Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Akbar dari kelas 2C 3 Akuntansi NIM 2201072071. Ingin mempresentasikan tentang operasional dan akuntansi tabungan, giro, dan deposito. Baik, topik yang saya jelaskan hari ini ada tiga. Yang pertama, operasional dan akuntansi tabungan. Yang kedua, operasional dan akuntansi deposito. Yang ketiga, akuntansi giro dan operasional dan akuntansi giro. Yang pertama yang saya bahas yaitu operasional dan akuntansi tabungan. Pengertian akuntansi tabungan adalah fungsi akuntansi perbankan untuk mendukung aktivitas tabungan bank seperti mencatat setoran dan penarikan tabungan, perhitungan bunga, dan pencatatan biaya tabungan. Sedangkan tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, biliet, giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Contoh dari tabungan di Indonesia yaitu yang pertama tabungan BRI Simpedes, yang kedua tahapan BCA, yang ketiga TAPLUS BNI, yang keempat tabungan emas, yang kelima tabungan mapan dan CIMB Niaga, yang keenam tabungan Citibank, yang ketujuh tabungan mandiri dari Bank Mandiri. Selanjutnya yaitu prosedur dalam pencatatan jurnal transaksi tabungan. Prosedur yang pertama yaitu setiap setoran tabungan akan dicatat sebesar nilai nominal setoran dan selanjutnya disajikan sebesar nilai kewajiban. Nilai kewajiban adalah saldo ditambah bunga yang diperhitungkan dikurangi pajak. Setiap bunga yang diperhitungkan dikreditkan ke rekening tabungan. Yang ketiga, untuk setoran tabungan, seorang penabung bisa menggunakan uang tunai, warkat, transfer masuk yang disetujui bank. Yang keempat, setoran menggunakan warkat atau surat berharga lain bisa dikreditkan ke tabungan jika warkat itu sudah efektif, artinya bisa dituangkan saat itu. Berikut contoh transaksi dan pencatatan jurnal tabungan bank. Soalnya yaitu tanggal 10 bulan Mei 2019, Mas Jono mencairkan tabungan di cabang Surabaya 10 juta. Dan pada tanggal 25 Mei 2019, Mas Jono mencairkan tabungan di cabang Jakarta sebesar 15 juta. Nah, bagaimana cara pencatatan jurnal tersebut? Ini jawabannya. Pada saat di cabang Surabaya, tanggal 10 Mei 2019, tabungan Bank Arta Bening debitnya yaitu 10 juta, sedangkan di kreditnya yaitu kas 10 juta. Pada tanggal 25 Mei 2019, di cabang Surabaya, debitnya yaitu tabungan Bank Arta Bening 15 juta dan kreditnya rekening cabang 15 juta. Sedangkan di cabang Jakarta, tanggal 25 Mei 2019, rekening cabang Surabaya di debit yaitu 15 juta. Sedangkan di kreditnya kas 15 juta. Selanjutnya saya akan membahas operasional dan akuntansi giro. Akuntansi giro itu sendiri adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk mencatat atau mengelola transaksi giro. Giro itu sendiri adalah pelayanan jasa keuangan yang dilakukan oleh bank. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan bilet giro, cek, dan pemindahan bukuan. Cek adalah surat perintah pembayaran tanpa syarat. Bilet giro adalah surat perintah pemindahan bukuan. Jenis-jenis di rekening giro ada dua, yaitu giro swasta dan giro pemerintah. Giro swasta yaitu giro yang dimiliki oleh perseorangan, kelompok, instansi swasta, yayasan sosial, dan badan non-pemerintah lainnya. Yang kedua, giro pemerintah. Giro pemerintah yaitu giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah, misalnya giro kelurahan, giro departemen, giro dinas perpajakan, dan giro sebagainya. Prosedur pencatatan transaksi giro yaitu prosedur pencatatan transaksi giro adalah dicatat ke jurnal umum akuntansi sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai kewajiban bank terhadap nasabah giran.
Nilai nominal adalah nilai nominal setoran atau penarikan. Sedangkan nilai kewajiban adalah nilai saldo setelah mengalami mutasi pendebetan atau penarikan. Pendebetan misalnya akibat adanya penarikan dan beban biaya bagi jiran. Pengkreditan rekening giro akibat adanya setoran uang tunai atau cek. Bila giro atau adanya jasa giro yang diperhitungkan bank. Dan pada posisi normal, giro akan bersaldo kredit. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan terdapat giran yang melakukan transaksi bisnis yang menimbulkan penarikan cek atau bilet giro melebihi saldo giro yang dimilikinya. Bila ini yang terjadi, maka terjadi saldo negatif. Saldo negatif ini terjadi dalam arti cek atau bilet giro bisa dicairkan oleh pemegangnya karena bank memberikan talangan atau cerukan terlebih dahulu. Dalam istilah perbankan disebut overdraft. Berikut contoh transaksi dari rekening giro beserta pencatatan jurnalnya. Soal yang pertama yaitu pada tanggal 1 April 2022. Dibuka rekening giro atas nama PT Kas Network dengan setoran perdana sebesar 1 juta secara tunai. Yang kedua, biaya pergantian barang cetakan berupa buku cek dan bilet giro sebesar 50.000 yang juga dibayar tunai. Selanjutnya, pada tanggal 5 April 2022, perusahaan menyetor untuk giro sebesar 500.000. Tanggal 10 April 2022, perusahaan menyetor giro berupa cek BNI Surabaya sebanyak Rp1.500.000 dan clearing dinyatakan berhasil hari ini. Nah, jawabannya di sini yaitu pada tanggal 1 April, kas letaknya di debit sebesar Rp1.050.000. Selanjutnya, untuk kreditnya yaitu rekening giro PT Kas Network yaitu 1 juta. Untuk kreditnya yaitu barang cetakan 50.000. Selanjutnya pada tanggal 5 April kas terletak di debit sebesar 500.000 dan kreditnya yaitu rekening giro PT Kas Network yaitu 500.000. Pada tanggal 10 April giro Bank Negara Indonesia atau BNI terletak di debit sebesar Rp1.500.000. Ya, sedangkan di kreditnya yaitu rekening giro PT Kas Network yaitu Rp1.500.000. Selanjutnya saya akan membahas operasional dan akuntansi deposito. Akuntansi deposito adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis deposito. Jenis-jenis deposito ada dua, yaitu deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito berjangka adalah jenis deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu yang tertentu, misalnya 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sedangkan sertifikat deposito adalah simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat dan terikat oleh jangka waktu atau fixed time. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.